Sekarang kita masuk pada pembahasan mewasalkan bacaan Fatihah dalam solat. Ada pertanyaan, mewasalkan, membaca terus bersambung tanpa terhenti. Bacaan Fatihah dalam solat, ada yang berpendapat bahwa itu menyebabkan tidak sahnya solat. Bagaimana yang sebenarnya? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Miftah A. MTSM Riau Periangan Padang Ratu Lampung Tengah. Jawab, terlebih dahulu perlu dimengerti bahwa memang dalam solat, membaca Fatihah merupakan bacaan pokok pada tiap-tiap rakaat. Dalam pada itu, perlu pula dimengerti bahwa dalam melakukan solat, sedapat mungkin kita lakukan sesuai dengan Rasulullah melakukan solat itu, termasuk dalam membaca Fatihah. Bagaimana Nabi membaca antara lain dapat dipahami dari beberapa hadis berikut. An Qatadah qol su'ila Anasun kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal kanat maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu bi rahman wa yamuddu bi rahim rawahul Bukhari. Dari Qatadah ia mengatakan Anas ditanya oleh seseorang bagaimana bacaan Nabi, maka Anas menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan memanjangkan suaranya. Kemudian Anas memperdengarkan apa yang Nabi bacakan itu, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan bacaan basmalah, memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Hadis dari Bukhari. Kemudian An Abdullah bin Abi Mulaikah qol inna Umma Salamah su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yaqta'u qira'atahu ayatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah bahwasanya Ummu Salamah pernah ditanya tentang baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menghentikan bacaannya pada setiap tempat berhenti ayat demi ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin juga berhenti, kemudian Ar-Rahmanir Rahim juga berhenti, Maliki yaumiddin sampai akhir surat. Hadis dari Abu Dawud. Dalam membaca Maliki yaumiddin dengan panjang, yaitu ma-nya panjang. Tetapi juga kadang-kadang dengan Maliki yaumiddin dengan ma tidak panjang. Demikian menurut riwayat Al-Hakim dan Sahih. Demikian juga dalam hadis ini ada petunjuk bacaan basmalah dalam Fatihah yang dalam pemahamannya dari berbagai dalil yang ada. Ada yang membaca jahar dan ada yang membaca sir. Dari hadis ini dapat dipahami bahawa dalam membaca Fatihah hendaknya membaca dengan ayat demi ayat, tak disambung. Sekalipun dalam ilmu bacaan boleh saja menyambung ayat yang satu dengan yang lain, yang memang ada tanda kebolehan menyambung, tetapi hendaknya berhenti yang memang ada tanda berhenti, yang disebut dengan wakaf mutlak, seperti pada akhir ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ditandai dengan huruf ta. Untuk itu perlu dipelajari ilmu tajwid, yakni ilmu baca Al-Quran dengan baik. Bagi yang sudah mengetahui ilmu tersebut dan melanggarnya, terutama yang mestinya wajib berhenti tetapi tak berhenti, atau yang mestinya tak boleh berhenti tapi justru berhenti, yang akibatnya mengubah makna, hal itu merupakan kesalahan. Seperti kalau melakukan wakaf qabih. Keterangan ini bukan untuk memberi kesan bahawa belajar agama itu sukar dan berat, tetapi untuk memberi kesan bahawa dalam Islam masa belajar dan bahan yang harus dipelajari, terutama yang berkenaan dengan ibadah, tiada hentinya. Kesimpulannya, dalam membaca bacaan dalam solat dilakukan dengan tartil.
sesuai dengan yang dilakukan Nabi, tak perlu kita memberi cap batas solatnya bagi yang tak demikian.